Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Baiklah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang persoalan homoseksual atau LGBT. LGBT ini adalah suatu perbuatan di akhir-akhir ini kita banyak sering mendengar, dan ini sudah menjadi sesuatu yang dianggap sudah biasa oleh kalangan orang-orang tertentu. Padahal perbuatan ini amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat marah terhadap perbuatan LGBT ini. Tetapi karena persoalan akhir-akhir ini yang dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sepanjang tidak melanggar aturan, ajaran, syariat, agama, tidak jadi persoalan. Tapi kalau hak asasi manusia itu sudah melanggar aturan, hukum, syariat, agama, maka hak asasi itu harus ditinggalkan, harus dibuang, bahkan harus dijauhkan. Orang-orang saat ini beranggapan itu hak pribadi masing-masing, hak orang masing-masing. Perbuatan LGBT di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam yang dilakukan oleh umatnya, begitu murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat marah, Allah sangat tidak menyukai terhadap kelakuan-kelakuan umatnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Rasul menyatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dan aku sangat takut, kata Nabi, yaitu perbuatan umatku, kelakuan umatku seperti kelakuan umatnya Nabi Lut alaihi salam. Di mana kelakuan Nabi Lut alaihi salam adalah laki suka sama laki-laki, perempuan suka terhadap perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan aturan yang begitu baik, yaitu laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Karena kerakusan manusia, karena keserakahan manusia, banyak di antara manusia di akhir zaman ini, dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat, adalah laki-laki hubungan seksual dengan laki-laki, perempuan hubungan seksual dengan perempuan. Ini yang merusak tatanan kehidupan. Bahkan lebih ironis lagi, di beberapa negara, di antaranya di Belanda, di Eropa, di antaranya juga di Asia itu Singapura, di Brazil, di Asia Selatan, bahkan banyak negara-negara yang sudah melegitimasi, membolehkan nikah antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Padahal ini menyalahkan terhadap kudrat manusia itu yang Allah ciptakan. Ketika Nabi Allah menikahkan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Sayyidati Hawa, Nabi Allah Adam adalah seorang laki-laki dan Sayyidati Hawa adalah seorang perempuan. Allah nikahkan dua makhluk Allah yang pertama ini dengan syariat, ajaran,
Islam, ajaran yang dilakukan, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati. Saat ini yang mayoritas di negara kita beragama Islam. Sudah banyak yang keracunan terhadap pendapat-pendapat, terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran agama kita ini. Padahal agama kita, agama Islam mengajarkan kesucian, kebersihan, kebaikan untuk kita semuanya. Sementara yang menjadi contoh bagi kita bagaimana Allah murkanya, bagaimana Allah marahnya terhadap kelakuan Nabi Allah, umatnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Itu menjadi contoh bagi kita semuanya yang hidup di dunia ini. Bahkan dalam satu hadis Rasul menyatakan la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan. Allah tidak akan memandang kepada seorang laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Laki-laki disetubuhi oleh laki-laki juga. Ini Allah tidak akan memandang nanti di hari kiamat. Allah tidak akan memandang dengan belas kasihannya kepada siapa? Kepada orang yang melakukan homoseksual, orang yang melakukan LGBT. Awim ro'atan fid duburi. Allah juga tidak akan memandang para laki-laki dengan perempuan yang sah dia nikahin, tapi dia melakukan bukan di tempatnya, tapi di duburnya. Sebab kebiasaan orang-orang Yahudi adalah melakukan seksnya itu kebanyakan di dubur, bukan tempat yang sudah disediakan. Inilah gambaran yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Dan banyak para alim ulama kita di zaman dahulu. Imam Hanafi mengatakan bahwasanya orang yang melakukan LGBT, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka yang dengan perempuan, melakukan homoseks, lesbian seks. Orang itu, kata Imam Hanafi, harus ditakzir. Orang itu harus dibuang ke suatu pulau yang tidak berpenghuni. Bahkan imam-imam yang lain mengatakan, ulama-ulama yang lain mengatakan, orang itu wajib dibunuh. Kenapa? Karena sudah melanggar aturan, ajaran, syariat, agama Islam. Tetapi karena kita berbicara di negara Pancasila ini, kita berbicara tentang hak asasi manusia. Kita kadang-kadang tidak berani melaporkan, tidak berani, bahkan aparat kadang-kadang tidak berani untuk menangkap mereka kena persoalan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bisa dikalahkan dengan agama. Jangan hanya karena kita bicara hak asasi lalu kita meniadakan agama. Agama adalah sebagai pembimbing kita, agama adalah sebagai lampu bagi kita. Rujukan kita adalah kepada agama, bukan dengan kepuasan, kenikmatan diri kita sendiri. Karena kita setelah meninggal ini ada tanggung jawab kita terhadap amal perbuatan kita, terhadap kelakuan kita. Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, tentang LGBT itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan mentolerir orang-orang yang melakukan pekerjaan LGBT tersebut, meskipun itu mengandung wacana, pembicaraan, pemikiran terhadap hak asasi manusia. Negara kita adalah negara mayoritas yang berpenduduk muslim. Kita harus jaga dari hal-hal yang akan membuat Allah murka kepada kita. Sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.